Sip, halo. Kita ketemu lagi di ini kelas ke berapa? 7. Ketujuh. Bentar, saya share screen dulu. Kali ini kita ngebahas yang namanya indikator. Biasanya orang-orang nanya, kalau trading pakai indikator apa, Bang? Terus gitu kan. Tapi sekarang saya nggak ngajarin, apa itu di awal-awal saya nggak ngajarin indikator kan. Nah, alasannya sebenarnya karena yang penting itu paham tentang candlestick sama konsep support dan resisten dulu. Karena dari situ eh, kalau pakai indikator tanpa ada itu sebenarnya percuma juga gitu. Jadi indikator itu sebenarnya pelengkap aja. Ini di sini saya punya gambar BTC, kelihatan kan ini? Di sini ada RSI, di sini ada EMA ya, sama ada Fibonacci. Nah, Fibonacci mungkin nanti atau ya kita lihat lah nanti tergantung kita diskusinya kira-kira cocok sampai Fibonacci atau enggak. Jadi indikator yang kali ini dibahas adalah ya apa ya biasa saya pakai ya? Ada sebenarnya ini aksesoris saja sih. Yang penting nanti adalah moving average sama RSI. Dua itu aja. Nanti habis pertemuan ini saya ajarin tentang volume profile sama Fibonacci. Udah empat aja. Banyak-banyak bingung sendiri. Itu pun nggak selalu saya pakai semua gitu. Dua aja atau satu aja. Jadi gini dulu. Tunggu, hilangkan gambar, hilangkan indikator. Saya catat dulu ya. Saya bikin teks. Sebelum buka posisi pastikan satu ada eh, indikasi atau sinyal ya. Saya bilangnya sinyal biasanya. Ada sinyal. Sinyal. Contoh bullish engulfing di support. Itu harus ada itu dulu. Kalau bullish engulfingnya di resisten ya jangan. Atau kalau di tengah-tengah nggak di support ya jangan juga. Kayak gitu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua ada continuation. Yaitu tadi contoh habis pin bar, candle hijau, lalu apa namanya? eh, lalu close di atas wick-nya gitu. Dan habis pin bar di support gitu ya sana ya. Jadi kalau pin barnya di tengah-tengah atau pin barnya di resisten, kalau di resisten pastikan dia apa namanya? Pin barnya ekornya ke atas. Kayak evening star kalau istilahnya, tapi sama-sama aja sih pin bar aja. Jadi pertama ada sinyal, kedua ada continuation. Nah, terus terus yang ketiga ini namanya ada confluence. Apa itu confluence? Confluence adalah eh, metode analisa berbeda, tapi hasilnya sama gitu. Nah, inilah disinilah penggunaan indikator gitu. Ini gini, jadi ini dibaca ya. Pastikan ada jadi confluence ini apa namanya sunnah lah bisa dibilang ya. Kalau dua ini wajib. Confluence ini buat pelengkap, buat bikin kita tambah yakin atas analisa kita gitu. Jadi indikator adalah penyajian data, penyajian indikasi, deng. Indikasi, namanya juga indikator, ngasih indikasi dari data yang ada. Gitu aja. Ingat, indikator hanyalah alat. Jadi bukan yang utama. Yang utama ya price action, support resistance, candlestick, sama trading plan-nya gimana. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi ini aja. Pokoknya menunjukkan sesuatu dari apa yang mau, dari data tertentu lah. Intinya gitu aja. Itu indikator ya. Jadi, eh, kalau moving average yang menunjukkan apa, kalau RSI menunjukkan apa, kalau Ichimoku menunjukkan apa, kalau indikator apa menunjukkan apa. Kayak gitu ya. Oke? Indikator yang kita bahas kali ini adalah moving average dan RSI dulu, sama cara penggunaannya dan
trik-triknya. Oke. Nah, ini saya save dulu. Jadi langsung saya kasih ke grup aja ya, ke channel di sini langsung. Nah, jadi langsung bisa dibaca. Oke. Terus indikator yang kita gunakan adalah moving average dan RSI. Jadi satu dulu kita ya. Pertama moving average dulu. Indikator satu moving average. Nah, moving average itu ya garis-garis yang biasa ada di candle kan. Kalau di Binance biasanya di sini, nih garis-garis ini. Kalau di TradingView bisa juga. Nah, apa tandanya? Moving average adalah harga rata-rata sesuai dengan angka yang kita set. Jadi, kalau harganya sekarang 10.000, terus kita pakai EMA atau moving average 50 gitu. Berarti harga sebelumnya, 50 harga sebelumnya, dijumlahin, lalu dibagi. Itu harga closingnya, semua 50, kayak gitu. Jadi contohnya adalah, nih, sekarang harga ada di sini, di 31454. Tapi kita lihat closingnya yang kemarin, yang 15 menit sebelumnya gitu di sini. Ada, apa namanya, 31284. Lalu sebelumnya 31740. Sebelumnya 31835. Dijumlahin sampai 50 harga sebelumnya, lalu dibagi 50. Jadilah satu titik garis di situ. Kayak gitu. Jadi indikator adalah garis untuk yang ikut-ikutin harga. Fungsi moving average apa? Ntar, saya ketik dulu ya. Moving average, garis yang dalam tanda kutip ngikutin harga, diambil dari rata-rata closing candle harga sebelumnya. Kayak gitu. Fungsi. Satu, indikasi bullish atau bearish. Yang kedua, mengetahui momentum. Terus yang ketiga, jadi support dan resistance dinamis. Maksudnya dia jadi kayak support dan resistance tapi gerak ke bawah, ikutin harganya gitu ya. Nah, moving average sendiri kalau kita lihat ada beberapa. Ada, kalau kita giniin, moving average biasa, ada moving average eksponensial atau EMA, lalu ada WMA, weighted moving average, atau rata-rata terbungan perbubani. Ini semuanya bedanya ada di cara ngitungnya. Cara ngitungnya aja. Nah, bedanya apa lagi? Coba kita lihat. Kita semuanya kasih semuanya 50 ya, misalkan ya. Oke, yang MA biasa kita kasih warna putih biar beda. Yang EMA yang EMA itu 50 ya. 50 kita kasih warna kuning misalkan. WMA kita kasih warna biru gitu aja. Sama 50. Sebenarnya jadi kalau nanya mending EMA, MA atau WMA, kalau dilihat sebenarnya ya bedanya nggak terlalu signifikan. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Pakai aja yang menurut kalian kira-kira nyaman. Lihat, bedanya dikit-dikit semua kan. Bakal dikit-dikit. Dan kalau misalkan ada beda dikit dan kalian udah terpengaruh sama itu, berarti biasanya kalian tradingnya terlalu gede resikonya. Antara leverage kegedean atau marginnya kegedean. Atau ya modelnya gitu ya. Jadi terserah mau MA, mau EMA, WMA, sebenarnya kurang lebih sama. Memang ada satu yang lebih sensitif, ada satu yang lebih awal pergerakannya, tapi sebenarnya kurang lebih nggak akan beda jauh gitu ya. Nah, cara pakai moving average gimana? Bentar, kita balik dulu. Oke, saya tulis dulu. Ada beberapa moving average yang suka umum digunakan. Beberapa angka moving average yang umum digunakan. Ada 5, 8, berapa? 18, 21, 34,
50, 55, 100, 200. Nah, jangan ambil pusing. Kalau kita pakai yang 5 ini bakal bakal terlalu bodoh ya. Maksudnya harganya terlalu ngikut, tapi kalau 200 juga bisa jadi terlalu lama juga. Kita sesuaikan aja, cari yang kita cocok yang mana. Jadi kalau yang jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu deket kayak 5, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu sering jauh kayak 200 gitu. Kita coba bedanya apa sih? Kita coba bikin Saya coba bikin yang kecil, menengah, gede, gede banget gitu ya. Coba ya. Saya bikin pakai EMA satu 2 sorry, satu 2 3 4 4. Nah, kita coba bikin dari 5 gitu ya. 5 5 kasih warna putih deh, putih. Terus 8, 18 deh, 18. 8 18. 18 kasih warna kuning misalkan. Oke, terus 50 atau 34 deh, 34. 34 kasih warna hijau. Oke, lalu satu lagi 100 warna biru misalkan. 100. Lihat, makin kecil si EMA-nya makin ngikutin kan. Jadi garisnya makin ngikutin. Jadi sebenarnya dia itu bisa jadi, saya tadi bilang indikasi bullish atau bearish, mengetahui momentum, support dan resisten dinamis. Jadi gini sebenarnya, untuk indikasi bullish atau bearish, kita bisa menggunakan EMA yang agak gede. Kita lihat dia ada di atasnya atau di bawahnya. Saat dia ada di bawahnya, berarti harga dia kan lagi apa namanya? Lagi lesu dibandingin rata-rata sebelumnya gitu kan. Makanya dia bearish. Atau kalau lagi di atasnya, berarti harganya lagi bergairah berada di atas apa namanya? Di atas yang sebelumnya. Makanya kita bilang dia bullish gitu ya. Bentar. Jika jika harga berada di atas moving average, move AVG gitu aja. Kalau MA terlalu nggak jelas, berarti harga sedang bergairah. Maksudnya gitu. Eh, lebih kuat, lebih kuat daripada rata-rata harga sebelumnya. Rata-rata harga sebelumnya. Ibaratnya sih kayak gini, kalau kalau ada apa ya? Ada pemain bola atau jangan pemain bola apa ya? Eh ada presiden. Presiden ini lebih bagus daripada 5 presiden sebelumnya yang di rata-rata. Berarti dia akan dianggap presiden yang bagus banget, misalkan kayak gitu. Atau ada ya kiper, kiper sepak bola. Dibandingin sama kiper 5 kiper sebelumnya, ini kayaknya bagus banget. Berarti ini wah ini bagus nih. Tapi kalau kipernya buruk gitu kebobolan terus, lesu gitu, dianggapnya dia akan jadi dianggap jelek. Jadi seperti itu, kurang lebih. Itu sebagai indikasi bullish atau bearish. Atau ini tambah deh, begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Di bawah moving average sama dengan lagi lesu gitu. Nah, lalu mengetahui ini gini ya, dicatat dulu, jadiin catatan dulu ya. Oke, mana tadi? Sini ke sini. Oke, sorry. Oke, terus ya, lalu mengetahui momentum, ya mirip-mirip juga, harganya lagi di atas atau di bawah, lalu semakin dia berada di harga yang moving average-nya kecil, di atas harga yang moving average-nya kecil, makin dia bullish untuk jangka pendek. Ini gini ya, bentar. Eh, Semakin harga berada di atas moving average kecil, sama dengan semakin dia bullish
jangka pendek. Oke, lalu semakin harga berada di bawah moving average besar, moving average besar sama dengan semakin bearish. Tapi ini nggak pakai jangka pendek. Udah, kalau ada di bawah itu bearish. Tapi kalau ada di atas yang besar, berarti dia akan bullish jangka yang agak panjang. Kayak gitu. Oke, terus ini gini. Sini dulu. Kayaknya mau naik lagi nih BTC ini. Oke, sampai. Nah, gitu ya. Lalu sebagai support dan resisten. Ya, sama sih. Pokoknya kita lihat dia di moving average apa yang terjadi, lalu kita apa namanya? Act accordingly atau lihat candlenya dan pasang posisi. Kita lihat, kita ambil contoh yang warna apa? Warna biru ya, warna biru nih. Lihat ini ada pin bar di sini, continuation. Nah, akhirnya dia bearish kan, kayak gitu. Nah, ini ada inside bar, continuation. So far masih masih calon bearish ya, kayak gitu. Lagi, ini juga ada nih, mau breakout, breakoutnya gagal, bearish akhirnya, kayak gitu. Tapi kalau dia udah breakout, retest, dan akhirnya jadi bullish gitu terus. Udah tembus, jebol, retest, akhirnya jadi bearish, kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya kita harus apa namanya, cari yang cocok yang mana. Karena kalau kita pakai yang 5 itu warna apa? Putih ya. Sebagai support resisten, nggak jelas. Dia terlalu ngikut sama harga. Jadi agak-agak nggak jelas. 8 pun masih agak nggak jelas nih. 8 warna apa tadi? 8, sorry, 18. 18 juga sama, masih agak nggak jelas. Gitu. Jadi kalau yang 34 masih oke lah, yang warna biru ini, hijau nih ya, hijau. 34 masih oke, dia jadi support resisten masih agak-agak mendingan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini cuma yang umum digunain aja. Kalau ditanya apa alasannya yang menggunakan itu atau itu, karena udah banyak yang gunain itu jadi apa namanya? Jadi ya semua orang pakai itu jadi jalan sendiri gitu apa namanya? Analisanya gitu. Jadi mereka orang-orang pada saat ada di sini sell semua, ya udah gerak sendiri marketnya kan. Gitu, dan angka-angka ini juga ya kebetulan dipakai gitu aja. Oke, sip. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Habis ini saya ajarin apa namanya, teknik-teknik untuk eh, moving average-nya. Gimana? MA nggak tahu, lebih lebih keren aja sih. Eksponensial, namanya keren. Jadi nggak ada alasan sih, gitu aja. Terus, ayo belum harmonik. Sebenarnya saya juga nggak akan ngajarin harmonik sih. Fibonacci nanti, tapi harmonik nggak diajarin. Sebenarnya lebih kepada saya belum belajar menguasai banget. Yang ini aja udah enak sebenarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke tekniknya ya. Teknik moving average apa aja? Wait. Teknik satu, eh, teknik satu scalping. Untuk scalping ini pokoknya yang yang sekarang makin apa namanya, makin beresiko ya, makin awal ya. Teknik moving average satu, eh ini satu, namanya MA crossover. Caranya gimana? Satu, eh set moving average, set MA, 2 MA, 2 moving average, satu kecil, satu gede, gitu. Yang kedua, eh contohnya, contoh 8, 18. Kok satu sih? Sorry, 8, 18. Terus ada lagi 21, 34. Ada lagi 50, 200.
gitu ya. Contohnya, yang nomor 2, eh, saat kecil di atas besar sama dengan bullish, gitu. Udah. Saat saat besar di sorry gini, saat B di atas K sama dengan bearish. Nomor 3, jadikan si MA yang terdekat sebagai resisten, terdekat sebagai support atau resisten. Ini kayak gini, kita coba contohnya. Ntar, ini disembunyiin dulu, sembunyiin dulu. Kita coba pakai 8, 18 ya. Ini 8, kasih warna biru, karena bullish. 18 kita kasih warna merah. Oke, nah, lihat ya. Saat kecil di atas besar, itu bullish. Saat besar di atas kecil, itu bearish. Kita bisa lakukan open posisi di apa namanya, saat udah terjadi crossover dan breakout. Contohnya nih, lihat nih ya. Ini yang apa namanya, yang merah masih di atas ya, berarti masih jelek, gitu kan. Nah, sekarang begitu udah naik, jangan dulu, belum ada konfirmasi. Nah, tapi di sini yang biru udah di atas. Ya udah, yang biru udah di atas. Terus harga udah retest, jadi udah breakout, udah retest nih di sini. Berarti dia udah bullish, udah enak buat apa namanya? Udah enak buat trading. Masuklah di sini long. Lumayan dapat kan sampai sini gitu. Terus atau ini lihat nih. Ini kan si ini masih bullish ya, masih bullish, masih bullish, masih bullish sampai dia cross. Jadilah bearish dan ini breakout. Kita bisa short di sini. Break short, ada retrace dikit, akhirnya turun 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 terus. Kayak gitu. Jadi bisa jadi itu jadi cara trading. Nah, kelebihannya ini enak, kita nggak usah mikir support resisten terlalu banyak, tapi ada kekurangannya juga. Ntar ya, ditulis ya. Kelebihannya, sorry, kelebihannya satu, nggak banyak mikir support resisten, resistance. Eh, Dua, kalau sudah confirm, biasanya lama. Jadi kalau udah konfirmasi kita long, longnya bisa lama, bisa profitnya panjang, banyak kayak gitu. Kekurangannya satu, semua semua teknik moving average ini punya ada kekurangan ini. Move average sering telat, sehingga RR-nya nggak bagus. Jadi contohnya udah naik lama baru tembus moving average. Jadi udah agak telat kita untuk masuk kayak gitu. Yang kedua, eh, nggak ada nggak bisa nunjukin TP di mana. Nah, itu harus dipikir lagi pakai metode lain kayak gitu. Atau kalau misalkan kita TP-nya saat dia balik arah, biasanya udah telat kayak gitu. Teknik sesimpel itu. Kita coba pakai biasanya kalau itu kan golden cross sama dead cross ya. Jadi kalau golden cross itu 50 sama 200. Oke, 50 ya. 50. 50 kasih warna apa? Kuning misalkan. Oke, lalu 200-nya saya kasih warna putih. Oke, kita coba sama tekniknya caranya. Pokoknya yang kecil di atas bullish, yang kecil di bawah bearish. Lalu jadikan mereka support dan resisten. Oke, kita coba dari mana? Ini walaupun pakai 15 menit tapi udah bisa kelihatan kan? Oke, lagi ya. Lagi dari sini deh. Kita mulai dari sini. Ini masih bearish ya. Si apa namanya? Si putih masih di atas si kuning. Jadi masih bearish. Begitu break sampai sini, benar kan dia mulai bearish, 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 bearish.
Akhirnya dia break lagi. Saya udah bilang kan, yang paling dekat jadiin support atau resisten. Dia jebol, lalu retest. Retestnya nggak mesti di garis support resisten karena ada di moving average ini, gitu kan. Terus dia turun. Akhirnya dia turun berkelanjutan, lumayan. Kalau misalkan kita masuk dari sini aja, misalkan ya, kita masuk dari sini, lanjutnya lumayan kalau kita bisa sampai ke sini. Asal kita nggak bodoh telat nutup, misalkan kayak gitu. Oke. Ya ini sebenarnya ini masih turun-turun lagi juga sih, gitu. Nah, sekarang dia udah cross, udah golden cross. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Saya udah bilang dia selalu telat kan. Ini dia di sini baru kejadian, padahal naiknya udah jauh, udah berapa nih? Dia baru di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 candle dia baru naik. Nah, itu agak-agak telat juga kan. Nah, tapi pada kenyataannya kalau dari situ kan lumayan. Kita masuk di sini ya dapatlah sampai ini. Ya nggak terlalu bagus tapi masih oke kan. Lalu tapi ya kalau misalkan kita ngeholdnya kuat, misalkan trading plan-nya kebetulan sama kayak trading plan-nya, misalkan stop loss di sini, dapat kita naik lagi, naik lagi gitu. Sampai, nah ini kita nggak tahu TP-nya di mana jadi yang jadi masalah untuk moving average ini. Kalau sampai kita nunggu bearish lagi, udah telat. Nih, di sini. Masuk di mana, close di mana, udah telat gitu. Nah ini kecuali kalau ini kita kita udah bearish lagi kan, lalu dia udah break, terus ini ada ini retest, nggak sesuai dengan apa namanya, nggak deket-deket banget sama moving average-nya, tapi mungkin ini pakai ada apa namanya, ada garis horizontalnya, support atau ada resistennya, tapi dia turun. Terus ini sampai sini dia rejection lagi, turun. Ini sampai sini dia nggak tahu nih rejection atau enggak nih, atau fail breakout nih. Kalau fake breakout turun lagi. Gitu aja terus pakai moving average. Dan ini semua bisa dicoba pakai dua angka aja. Pokoknya eh, saran saya pilih dari ini ya, 8 18 misalkan, atau 8 8 34 atau 18 34 atau 21 50. Coba-coba aja, nanti ada saat-saat dimana dia kejadian kok kayak gitu. Ini udah dicatat belum ini? Belum. Ntar. Nah, catat dulu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak buat si moving average yang ini? Cara crossover. Sambil nunggu pertanyaan, saya kasih ini ya, apa namanya, contoh yang crossover, bentar. Ini buat gambar. Bullish crossover, naik kan, ini di sini naik, long gitu. Nah, yang satu lagi bearish crossover di sini, lalu ini turun. Short. Ya, ini dijadiin catatan dulu. Gitu. Wait. Ini kok gini? Oh, aduh. Susah. Ntar web Telegram. IP terus. Dah. Oke. Lihat chattingnya. Ya makanya pakai, kan saya bilang tadi indikator ini buat pertanyaan ini ya, untuk menutupi kekurangan dari EMA-nya itu gimana karena sering telat. Makanya saya pakai yang saya bilang indikator tadi. Indikator itu hanya alat pelengkap. Yang pertama yang penting si gimana caranya harga bergerak di support resisten. Ya price action lah intinya ya, yang kayak gitu. Itu cara nutupin kekurangannya. Terus santai ini belum. Terus hanya untuk support resist
lokal ya. Iya, sinyal crossover yang penting sukanya telat gitu. Betul, emang betul. Emang suka telat gitu. Jadi ya itu saya udah bilang kekurangannya ya, moving average. Jadi trading plan-nya harus disesuaikan dengan kekurangannya moving average kalau mau pakai moving average doang misalkan gitu. Nah, sekarang saya pakai teknik kedua moving average single crossover. Jadi cuma satu crossovernya. Ntar, teknik trading single MA crossover. Satu, pakai MA yang gede 50 atau 200. Dua, TF besar 4H ke atas. Caranya gampang. Eh, break ke bawah sama dengan support jebol sama dengan short gitu. Ini suara di mute dulu ya. Kayak India-Indiaan segala gitu. Dah, support jebol short. 4, break ke atas sama dengan resisten jebol sama dengan long. Close kalau udah balik lagi. Maksudnya balik lagi ke si moving average-nya ya. Ini kita coba pakai time frame 4 jam ya. Kita pakai 50 doang dulu ya. Kok gitu. Kita pakai 50 doang dulu. Pakai EMA 50. Jadi kita coba setiap kali dia break ke atas 50, kita long. Lalu setiap kali dia turun kita close, lalu kita short. Kita lihat kita profit berapa kali. Ini baru berapa kalinya ya, belum belum jumlahnya ya. Coba ya, kita dari bulan apa? Dari Januari, jangan Januari kepanjangan. Dari oh ya udah dari sini. Lihat. Setiap kali dia kita mau dari sini ya. Dia breakout dari moving average 50. Kita long. Coba ya, kita lihat. Kita long dari sini. Dari ini ya, titik ini ya. Break. Ya ada ya nanti kena stop loss atau segala macam itu diatur sendiri lah ceritanya. Ya. Sampai dia balik lagi ke bawahnya si 50. Coba berapa panjang profitnya? Dapat sini satu. Dapat? Dapat. Lumayan profitnya berapa persen nih kalau tanpa leverage. Dari sini 41% tanpa leverage. Lumayan kan? Nah, kalau nah ini kalau buat short itu sebenarnya kurang bagus sih sebenarnya. Kalau kita dari sini, nanti dia break lagi biasanya udah naik. Jadi mungkin kalau buat short bisa juga, tapi kurang saya saranin. Tapi kalau kita coba ya loss gitu kan. Kalau nggak loss amat sih. Kita masuk di sini ceritanya, terus keluar di sini. Dikit ya profitnya ya, dikit. Udah. Lalu kita coba kalau misalkan dia di sini long di sini. Take profit bisa di sini atau di sini. Lebih banyak kan profitnya lumayan gitu. Kalau kasus yang ini ya dia agak rugi kalau udah itu. Kalau udah apa namanya kalau udah lewat kalau kita short. Kalau kita long tapi dari sini sampai sini lumayan asal kita nggak telat masuk. Misalnya dari sini aja sampai sini. Asal nggak telat masuk kita cuan. Oke, gitu caranya. Nah, ini di sini juga oke lah. Ini kalau kita short aja dari sini, short sampai dia balik ke atasnya lagi mana? Di sini balik, gede cuannya. Atau ya balik lagi nanti masih belum ada lagi gitu kan? Kayak gitu caranya. Tapi kekurangannya
Ini kurang berhasil di pasar yang nggak terlalu ada trennya, yang agak sideways. Yang sideways itu ini nggak ini nggak apa namanya, susah. Kita coba zaman BTC sebelum tembus 13.000 tuh agak-agak sideways tuh. Ini lihat di sini. Kita masuk keburu telat, terus pas pas sinyal keluar datang udah keburu telat juga. Jadi di sideways ini kurang bisa dipakai. Harusnya ada tren kuatnya antara tren lemah atau tren naik kuat atau tren turun kuat kayak gitu. Jadi kelebihannya nggak banyak mikir, kekurangannya itu tadi. Ntar saya tulis dulu ya. Nah tadi. Nah, kelebihan kelebihannya eh, satu, nggak usah mikir, kemungkinan cuan besar mid long term gitu. Kelebihan satu, nggak apa namanya, nggak bisa kalau pasar sideways. Nomor dua, eh, counter trade itu susah counter trade. Maksudnya counter trade itu apa? Kalau memang lagi bearish, terus kita begitu keluar dari moving average kita long, itu pasti rugi. Jadi kita harus tahu apa namanya, konteksnya di jangka besarnya, bigger picture-nya seperti apa. Perlu tahu dulu konteksnya di gambaran besarnya, bull atau bear, kayak gitu. Catat dulu. Nanti saya kasih contoh lagi pakai yang 200. Pakai yang 200 lebih legit sih. Kalau yang 200. Bentar ya. Mana Telegram sini. Oke. Pakai yang 200. Ini diumpetin dulu 200 di 4 jam ya. Lihat. Sebenarnya kalau pakai 200 legit nih. Dia jadi support resisten juga gitu. Tunggu. Kita coba sama dari mana? Dari sini ya. Atau kapan dia pertama kali break si 200? Ah, sini, dah. Kalau pakai 200, pertama kita break di 10.000. Sampai sekarang pun masih cuan banget gitu. Nih, di sini. Kita diemin aja. Beli beli Bitcoin berapa? 20 juta gitu. Udah, diemin aja. Terus aja. Ya udah deh. Mau pertama kali dia masuk sampai di sini pun udah 3 kali lipat gitu. Kalau misalkan mau dilihat lagi lebih lagi sampai sini pun udah banyak gitu. Atau misalkan kita telat masuk, terus dia kan jebol nih, terus dia breakout lagi, kita baru masuk di sini masih cuan gitu, masih cuan juga gitu. Ya sama di sini pun kejadian cuan juga gitu. Sampai akhirnya di sini baru kerasa apa namanya. Jadi begitu dia masuknya dalam, nembusnya, jebolnya, baru kita close tradingnya. Bayangin yang tadi masuk di 10 ribuan, dia close di sini aja. Oh, hampir 5 kali lipat. Tadi saya bilang berapa? 10 kali 20 juta. 20 jutanya jadi berapa? Jadi kali 5, 100 juta. Gitu, simple. Jadi pakai moving average itu simple. Dan ini udah jebol kan? Begitu udah jebol, kita short aja di sini. Misalkan short, udah nggak usah mikir. Short di berapa nih? 50.000 gitu kan. Turun ya dari tes. Ya udah, sampai sekarang masih gitu. Jadi kalau pakai moving average yang besar itu enaknya gitu. Kalau mau jadi swing trader yang jangka panjang banget, siapin duit yang banyak. Begitu ada sinyal yang legit, masuk, jebret, udah. Gak usah mikir. Tinggal kawin aja udah bisa. Question? Pertanyaan? Oke, terus salah satu cara open posisi, betul. Nah, ini memang ya nggak bisa 100% kan pertama ya. Pertama itu nggak bisa 100%. Kudu di retest dulu atau enggak, ya mau amannya iya. Tapi kan kayak gini kan kita mendingan kita pakai yang MA itu, tapi diutamakan pakai apa namanya, si support resisten gitu. Jadi
daripada nunggu retest MA yang lama, ya udah kita retestnya di retest di resisten atau di supportnya, gitu aja contohnya. Kita coba gabungin sama ini ya apa namanya support resisten yang biasa ya. Nih, ntar kita pakai MA-nya 50 aja ya, 200 kegedean kayaknya. Ntar, bentar dulu. Ceritanya kita belum tahu, belum pakai apa-apa. Kita cari dulu support resistannya di 1 hari. Oh ya, yang tadi kita pakai 1 hari juga bisa, atau pakai yang berapa namanya? Pokoknya di bawah, jangan jangan pakai yang di bawah 4 jam aja. Jadi 4 jam 1 hari gitu aja. Ini ya, ini kan resisten. Mana lagi nih? Ini support. Support lagi tuh sini lah ya. Ini support. Dah. Terus ini ada resisten di sini, sekitaran sini. Dah. Terus ini support nih, 30.000 nih ceritanya. Dah. Sekarang kita lihat bagaimana dia akan bekerja. Kita pakai aktifkan si MA50. Kita mulai ceritanya dari sini aja ya. Kan ini, jadi kita ceritanya gini. Ntar, dari sini gitu. Oke, kita nggak tahu mau open posisi nggak nih, open posisi nggak nih. Kan ini kita nggak tahu ini support atau bukan ya, karena kan dia baru sekali ya. Ini kemungkinan support tapi belum, dan ini baru ada indikasi doang. Tapi nggak tahu kita kan ceritanya. Ya udah kita lihat MA-nya. Oh, di 50 lumayan nih. Bolehlah kita coba gitu kan. Ya udah. Nanti kalau break ke bawah baru kita cut loss, misalkan kayak gitu. Coba tunggu, tunggu, tunggu lagi. Oke. Oh, ini ternyata double double bottom nih, sekalian nih. Sekalian double bottom. Oh, berarti ya udah valid ya open posisinya. Tunggu. Dah. Oke, kayaknya naik nih. Ya udah. Jadi kita udah profit kan? Udah biarin aja. Biarin aja si MA ini biar biar main terus jadinya. Kita nanti exit saat dia udah tembus dari MA. Jadi ceritanya kita masuknya di sini ya, di mana namanya? Di garis ini ya. Tadi kita candle hijau tadi ya. Masuk di sini ceritanya ya. Nah, kita jalan lagi. Nanti exit kalau si MA-nya udah kejebol. Habis itu kita ganti short, gitu aja ya. Bentar lagi. Oke. Nih, di sini kita exit. Kita entry di yang itu tadi. Lihat berapa persen profit kita. Bam. Exitnya di sini lah. Ceritanya kita telat nih, telat. Di sini ya, di sini deh. Ya, 55%. Udah. Terus ceritanya kan, oh ya udah. Oke. Ini udah nih, berarti ini udah beres nih. Kita mau short sekarang boleh. Oke, kita pakai dua ya, dua metode ya. Langsung short sekarang, gitu ya. Short sekarang, leverage-nya kecil aja karena ini kan main panjang. Kasih warna biru ya, yang short langsung market ya. Kita kasih warna biru. Satu lagi kita tunggu pas retest. Retestnya antara di support-support atau resisten yang ada. Nah, kelihatan kan ini? Tadinya support ke break jadi resisten. Kalau dia ada rejection, ya udah kita bisa gitu. Walaupun ini agak-agak kayak gini, terserah mau dicoba atau enggak. Cuman tar dulu deh, kita pokoknya udah tahu ini, tapi kita coba kalau saat dia benar-benar breakout ke bawah gitu ya. Oke, ini udah kayak gini. Jadi ini udah validnya adalah break yang pertama kenceng, break yang kedua kenceng lagi. Oke, kita pasang open posisi di sini, di yang warna ini, di sini. Ini yang putih ini saya ganti jadi warna kuning deh ya. Dua-duanya sama kan, menghasilkan sinyal support yang bagus. Nanti kita baru exit kalau dia udah keluar dari sini. Belum. Sampai sekarang masih cuan berapa nih? Kalau kita masuk di yang ini, 40%. Cuman sempat naik dulu berapa persen nih? Kalau kita short ini, kita sempat naik 17%. Jadi kalau, sorry, long kali dua aja, short dikali dua, kita rugi dulu 34%, lalu kita profit 40%. Tapi kalau kita yang di warna kuning, kita nggak rugi dulu langsung, cuman cuannya lebih sedikit. Cuannya cuman berapa nih? Cuman 38%. Gitu. Nah, jadi untuk sekarang nanti di 4 jam gitu, kita tetap lihat terus apa yang terjadi dengan
moving average, ada pantulan atau enggak, ada pantulan atau enggak. Dan menurut saya ini juga udah jadi pertanda juga sebenarnya. Ini calon pantulan sebenarnya, ya kan? Lihat, ini calon pantulan. Jadi dia dia mungkin mau mantul ke moving average yang 50, tapi ketahan juga sama si resisten gitu. Mungkin kalau ini kita ganti jadi 55 atau kalau ini kita ganti jadi SMA atau WMA, mungkin ini pas banget gitu. Jadi bisa jadi aja. Jadi kurang lebih mendekati. Jadi kita ya coba apa namanya mendekatinya seperti itulah gitu. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau main di ya di satu hari pakai 50. Kalau di 4 jam juga enak juga sih sebenarnya. Ini kan kita di 4 jam lihat nih. Tadi satu hari ya, sorry. Nah, lihat di 4 jam tembus, udah. Begitu tembus pertama nih, ya udah short aja sampai tembus lagi. Tembus lagi di mana? Ini atau ini. Sikat. Udah gitu. Atau yang mana lagi? Ini. Di sini misalkan kita telat masuknya, ya resiko kalau kita telat masuknya agak-agak apa namanya? Agak-agak bisa loss gitu karena udah telat. Tapi ya, itu emang resiko dari moving average sih. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak usah. Nggak usah time frame 24 jam. Ini jangan dipakai yang kayak gituan. Kita pakai yang gede aja. 15 menit pusing sendiri. Tapi kalau mau dicoba, kita coba ya. Saya yakin bakal pusing sendiri. Kita pakai 15 menit. Lihat, kalau di 15 menit, banyak masuk keluarnya. Ya, silahkan kalau mau dicoba nggak masalah. Cuman itu tadi, banyak keluar masuk, nggak jelasnya. Kan saya di awal udah bilang, kalau misalkan analisa yang saya kasih itu bisa dipakai di time frame berapa aja. Cuman makin kecil time frame-nya, makin banyak eh, sinyal-sinyal palsu atau sinyal-sinyal yang nggak jelasnya. Gitu. Siap? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Kalau nggak ada, kita ke apa namanya? RSI ya. Oke, kita ke RSI. Tapi silakan tanya dulu, saya istirahat dulu bentar sambil ngecek trading dulu. Nah, kita coba ya ETH ya. Pakai apa tadi? Moving average 200. 200. Ntar semua gambar dihilangin dulu. Dah, ini ETH udah dead cross, ya kan? Dia dead cross. Terus kalau misalnya kita short dari sini, kita hold aja terus. Cuan gede nih. Gitu. Terus sebagai ininya nanti si 50 ini jadi resisten-resisten kalau kita sudah telat atau kita telat masuk kan. Resisten-resisten, ini jadi resisten-resisten gitu. Yaudah, untuk yang sudah short ETH di sini, di sini, di sini atau tadi, ya udah diamin aja. Kita tunggu sampai mungkin kita bisa take profit sebagian ya. Tapi kita tunggu sampai ini ceritanya moving average nih. Misalkan moving average-nya gini. Kita tunggu sampai si harga Ethereum-nya misalkan kan bakal gini 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 nanti kalau udah set ada gini terus gini dah kita close gitu aja gampang enak kan pakai moving average nggak perlu mikir cuman memang perlu sabar banget gitu ya pakai 15 menit pakai 4 jam misalkan atau satu hari gitu ya pakai 4 jam sama nih ini short aja terus ini area entry kita diemin aja sampai nanti suatu saat dia ada ceret ke atas ini. Nah itu cuman resikonya adalah kita nggak tahu dia pas lagi naik ke atasnya itu apakah bakal eh, bikin kita loss atau enggak atau ya udah gitu. Cuman kalau kita biar mengantisipasi biar kita nggak loss kalau short di sini lalu apa loncatnya jauh ya kita tinggal apa namanya take profit berkala sebagian sebagian atau nurunin stop loss gitu aja kayak gitu. Nah terus mungkin teman-teman udah pada baca yang apa namanya yang dead cross. Nah ini
Ini sebenarnya hasil dari pemantauan saya nih. Bitcoin dead cross. Nih, mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Udah kejadian ya. Udah kejadian ya. Berarti udah fix bearish, ya nggak? Fix bearish kan? Nah, nanti akan ada bull trap. Nah, bull trap itu di mana sebenarnya bull trap itu ya si Bitcoinnya ngetes dulu, ngeretest ini atau mungkin agak jebol dikit ke atas gitu kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Jadi saat dia ngetes ke atas atau jebol dikit itu kan bakal naiknya lumayan ya. Kita tinggal tunggu ini supportnya ada di mana, nanti dia bakal naik ke atas gitu kan. Nah, begitu udah naik sampai retest ini atau sampai dia apa tembus dikit lalu nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil misalkan di 4 jamnya ada retest lagi si moving average-nya atau enggak gitu kan. Dah kita tinggal short, short diemin aja short terus karena dia kemungkinan besar akan di bawah terus gitu. Nih saya kasih contoh ke belakang ya di 2019 sama 2017. Sebenarnya ada di 2013 juga, cuman daripada ganti-ganti ke Bitstamp biar nggak itu. Lihat, Bitcoin itu setiap kali dead cross selalu ngasih yang namanya bull trap. Lihat, ini apa? Dead cross kan? Dead cross. Dead cross. Apa yang terjadi? Kalau kata orang dead cross itu bearish, tapi enggak. Dia malah naik. Sebelum menjebak semua orang-orang biar pada mampus. Ya kan? Turun, turun jauh banget gitu. Jadi kita tunggu aja sampai Bitcoin nemuin supportnya. Ya sekarang juga gitu. Begitu ketemu supportnya, kita long atau kita beli yang cukup banyak gitu. Nanti pas udah di pucuk, nah pucuknya kita lihat aja pakai candlestick. Ini ada candle kayak gini, ada gini ya. Standar lah yang saya ajarin ya. Ya, udah kita short sampai mampus, sampai bawah aja. Udah kaya deh. Atau kita shortnya nggak perlu Bitcoin tapi koin-koin yang lain. Apa kayak BNB, ETH atau apa pakai koin margin atau pakai cash. Nanti begitu udah sampai bawah, kita borong yang banyak. Udah akan sangat-sangat well position. Nanti begitu impuls ke atas lagi, udah cuannya udah banyak gitu. Ini satu. Contoh kedua, bentar. Contoh kedua pas di BTC 2017. Ini 2017 kan, apa yang terjadi? Tet, 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 turun. Ini jadi dead cross, dead cross. Tapi apa yang terjadi? Dia malah naik. Begitu naik, terus dia ada tanda-tanda bearish. Short aja udah. Turun terus sampai 2019. Sampai delis gitu. Nah, nanti yang mau saya apa namanya yang mau saya persiapkan adalah itu tadi. Jadi yang sekarang yang terjadi di Bitcoin kan kayak gitu. Lihat, dead cross sudah kejadian, tapi harga mungkin nanti akan naik. Kalau kita asumsikan kejadiannya bakal sama kayak 2000 berapa tadi? 2019 sama 2017. Sebenarnya di 2013 cuma juga ada kejadian ini cuma baru kejadian 3 kali. Nah, nanti kita nggak tahu supportnya di mana ya. Kita belum tahu di mana. Kita anggap aja misalkan 25.000, misalkan 25.000. Mana 25.000 sini. Misalkan di sini supportnya gitu ya. Kita anggap di ya di sini misalkan ya. Misalkan ini ceritanya aja Bitcoin kayak gini. Ting, nah, pokoknya begitu kita lihat ada kayak gini lagi, kita bisa coba long atau beli dikit-dikit. Beli, 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 beli. Nanti sampai atas, atasnya kita nggak tahu sampai mana. Mungkin nge-retest si dead cross ini, gini, atau sedikit ke atas. Atau kalau kemarin kan saya sempat bilang target saya 50.000 maksimal ya. Misalkan benar sampai 50.000, kita cari candle bearish di sini, cari bearish, begitu udah short, udah duitnya yang agak banyak, shortnya dikit aja. Tunggu, tinggal liburan seminggu, 2 minggu, nanti delis nanti Bitcoin. Kayak gitu. Sip. Pertanyaan? Oke, bentar. Bullish trap. Saya ngelihat dari 3 kasus yang udah pernah kejadian, sangat-sangat mungkin kejadian bull trap dulu. Jadi kalau nggak kejadian ya udah nggak apa-apa.
Tapi kita antisipasi itu kejadian. Jadi kalau itu kejadian kan kita bisa long dengan cukup banyak kan. Begitu udah kelihatan di pucuk atas, tinggal short, mampus deh gitu. eh Boleh kalau mau. Ini boleh kok. Kalau mau nanti minta aja. Tolong ingetin saya dong di grup yang ini ya. Kita adain sesi khusus aja. Jadi sesi tambahan di luar kelas yang kayak gini. Tapi ya nanti direkam juga gitu. Horizontal itu yang ini, yang biasa. Horizontal yang udah saya ajarin di kelas kelas kemarin. Nanti coba dilihat dulu apa namanya. Coba dilihat videonya dulu. Kalau masih nggak paham baru nggak apa-apa nanti boleh tanya saya. Gitu. Terus kalau yang miring-miring itu ya kita sebenarnya kita gini aja, hubungin para low dan high gitu aja. Ini kayak gini. Ini kayak gini kan dihubung-hubungin. Ini kan berarti ini ada apa namanya? Ini support, terus dia jebol, jebol jadi resisten, resisten dia ada rejection, akhirnya turun kan. Kayak gitu. Oke? Sebelum udah, kalau udah kita ke RSI. Tapi ada pertanyaan dulu nggak nih? RSI ini agak-agak menjebak, makanya saya mau coba sedikit ngasih tahu teman-teman biar pada berhati-hati, biar nggak terjebak RSI. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjut RSI ya. Sip, RSI, Relative Strength Index. Nah, ini dibalikin dulu. Jadi, kita ke sini, ini ya, indeks kekuatan relatif. Ini kita biar jelas. Nah, ntar minum dulu. RSI, Relative Strength Index, adalah indikator yang menunjukkan kira-kira sekuat apa pergerakan harga. Contoh, contoh aplikasinya. Kalau harga naiknya kuat, tapi RSI-nya lemah, sama dengan calon reversal turun. Dua, dan sebaliknya. Kalau harganya kayaknya dam banget, tapi RSI-nya biasa-biasa aja, nggak lemah, itu calon reversal naik gitu juga. Tapi ini yang menjebak ya, itu calon, belum apa namanya, belum kepastian. Karena kalau kalau masih calon belum pasti, yang ada nyangkut ke gocek. Nah, RSI ini lihat ya, di sini dia selalu dari 0 sampai 100 pokoknya. Lihat dari 0 sampai 100. Ini ya angkanya dari 0 sampai 100. Nah, RSI itu ada beberapa bagian. Yang pertama normal normal RSI, lalu ada power zone. Nah, begini. RSI ada tiga bagian. Satu normal zone, yang mana eh, nilainya 30 sampai 70. Nomor 2 bullish power zone, yang mana nilainya dari 70 sampai 100. Lalu ada bearish power zone, yang mana nilainya berarti dari 0 sampai 30. Kayak gitu. Nah, yang dikasih tahu oleh RSI adalah satu, di atas 70 udah kelewatan naiknya. Dua, di bawah 30 udah kelewatan turunnya.
gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang suka ketipu. Begitu udah 30 dia sangka nggak akan turun lagi. Nah, itu yang kita nggak boleh ketipu ya. Lihat nih, disangkanya udah 30, ah pasti naik. Tapi kenyataannya enggak kan? Atau disangkanya udah 70 pasti naik. Kenyataannya enggak kan? Sorry, udah 70 pasti turun. Kenyataannya enggak kan? Lihat. Nah, jadi itu cuma ngasih tahu aja. Kalau udah di atas 70 itu udah, woi udah kenceng nih naiknya gitu. Atau kalau di bawah 30 udah, woi udah kenceng turunnya. Itu yang dikasih tahu RSI yang dasarnya tuh itu aja. Cuman itu dasar dari RSI. Nah, cara kita aplikasinya gimana RSI? Nah, pertama RSI bisa kita pakai, entar kita catat dulu ya. Ini udah catat belum? Ah, ini belum ya. Eh RSI. Pertama, eh, kita bisa bikin support dan resisten dan trendline di RSI. Di aplikasi RSI, gitu dulu ya. Bisa bikin support resisten dan trendline di RSI. Lihat, gini. Terus dia break. Berarti berarti kalau misalkan ini kan kan harganya cenderung ikut ya. Lihat nih. Ini dia naik, RSI-nya juga naik, tapi dia break trendline. Makanya harganya turun, RSI-nya juga turun. Gitu. Atau kita pakai apa namanya? Support resisten. Kita bikin aja garis horizontal gini, kira-kira di mana? Dah. Salah kok sinar sih, harusnya garis. Bentar. Kira-kira di sini, udah. Nah, kita bisa bisa tahu juga gitu. Jadi kita bisa walaupun kita nggak tahu supportnya ada di mana gitu. Tapi kalau kita lihat RSI-nya kayaknya mantul, wah, mungkin dia bakal naik juga. Walaupun ceritanya ini kita belum belum ada support gitu ya, atau belum belum terbentuk supportnya. Itu bisa juga. Cuman menurut saya nggak terlalu disarankan. Itu jadi aksesoris aja lah, jadi pembantu aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi ini yang mau saya pakai nih, yang mau saya kasih nih. Teknik RSI eh, yang paling banyak dipakai. Jadi ada yang pertama teknik paling banyak dipakai, yang ketiga teknik rahasia khusus kripto. Yang paling banyak dipakai adalah divergence, sorry. Yang khusus kripto, power zone. Sip. Ntar. Yang divergent dulu ya, divergent. Divergent itu caranya, bentar. Divergent adalah saat RSI sudah di bawah, lalu dia nggak sesuai sama pergerakan harga. Itu adalah calon pembalikan arah. Divergent saat RSI sudah di bawah atau di atas, lalu pergerakannya nggak sesuai sama harga. Itu adalah calon pembalikan arah. Kita lihat dari atas dulu, oke? RSI udah di power zone ya, ini udah naik ya. Lihat, kalau di atas harga naik, tapi RSI nggak naik, itu tanda-tandanya udah jelek. Itu tanda-tandanya sudah mau turun. Lihat, kita hubungin aja sih high-nya ya. Harga naik, RSI turun. Tandanya udah lemah banget gitu. Ini divergen ya, harganya naik terus, tapi RSI-nya turun. Nah, itu kita udah apa namanya? Udah pertanda bahwa itu akan turun. Nah, tinggal pertanyaannya turunnya sampai kapan? Atau turunnya mulai kapan? Nah, itu yang kita cari dengan ya candlestick ya atau tanda apa namanya? Pakai indikasi-indikasi lain lah, pakai misalkan moving average. Jadi itu harus dibantu gitu ya. Jadi contoh nih, kita kan kalau kita di sini
lihat harga naik terus. RSI mulai turun, tapi belum ada tanda-tanda dia bakal turun terus kan. Masih naik nih. Pertanyaannya kapan kita short gitu. Nah, shortnya adalah kita lihat, kita bantu dengan 50 EMA. Jebol, retest, dah. Dia turun terus akhirnya kan. Kayak gitu caranya. Oke? Lalu sekarang juga sama. Yang kejadian sekarang. Ntar. Harga turun terus. Ya kan? Nah, RSI-nya kok naik? Nah, pertanyaannya tinggal kapan nih kita naik nih? Nah, nanti kita coba cari. Mungkin kalau pakai EMA 50 masih terlalu jauh. Mungkin kita bisa ke 4 jam lalu cari EMA 50 atau EMA 200-nya misalkan. Ya kan? Harganya udah naik terus. Harganya udah turun terus. Tapi RSI-nya masih naik terus. Berarti kan makin lama makin kuat tuh. Ya mungkin nanti kalau udah breakout dari 50 MA dan breakoutnya clean gitu ya, bisa mungkin dia apa namanya naik lagi. Atau mungkin kalau perlu di 200 deh, di EMA 200. Baru kita mulai long kayak gitu. Oke, gitu buat contoh RSI ya. Divergent tuh kayak gitu caranya. Kita coba ke contoh yang lain dulu. Ini soalnya bisa dipakai di selain kripto. Emas misalkan. Kita coba cari ya. Ada nggak yang kayak gitu? Nih, atau divergen itu nggak mesti harga kok turun terus, tapi harga kok datar, nih ya, harganya kok datar, tapi RSI-nya kok naik, calon-calon naik nih, tinggal nanti kita tunggu kapan naiknya. Ya udah kita pakai ini aja. Kalau udah tembus 50 MA baru kita long, contohnya gitu. Atau di atas nih ya, di nih harga naik terus, ya kan? RSI turun terus. Nah, ya udah deh, itu bakal turun. Pertanyaannya turunnya kapan? Baru kita pakai indikasi atau cara cara analisis yang lain. Contohnya ya pakai 50 HMA atau nanti pakai oh ini tembus support misalkan. Ya udah tembus support baru short. Gitu caranya. Itu RSI. Ada pertanyaan dulu? Gimana? Nanti kalau udah yang rahasia kripto nih nanti ya. Sebenarnya rahasia kripto bukan rahasia juga sih, lebih kepada saya belum pernah nyoba di yang lain. Taunya kayak gitu di kripto doang. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Ada ya? Belum? Ya udah. Nih sekarang yang namanya power zone. Di kripto itu saya kasih nama power zone. Power zone itu adalah gini. Kesalahan orang saat pakai RSI adalah begitu dia orang selalu berpikir bahwa kalau udah di 30 atau di bawah 30 waktunya beli dan kalau udah di 70 atau di atas 70 adalah waktunya jual. Padahal enggak. Lihat. Pokoknya kalau udah di 70 itu biasanya kita biarin aja, malah tambah naik nanti. Itu di kripto tuh kayak gitu. Kalau udah tembus 70, seringnya malah tambah naik. Lihat. Tunggu. Eh, sorry, harusnya di time frame yang gede. Ini masih belum ya. Ini 30 masih masuk, masuk, masih belum. Mana yang di atas mana yang di atas? Lah, sorry sorry, kok gini sih? Nih, orang sering berpikir kalau RSI udah di atas 70, dia bakal turun. Tapi pada kenyataannya enggak, dia naik terus. Ini sebenarnya lebih ke kripto aja sih. Bahwasanya kalau kalau apa namanya? Kalau RSI udah mencapai di 30, itu jangan langsung beli. Karena biasanya kecenderungan turunnya masih banyak. Bahkan di beberapa kesempatan malah kalau udah 30 baru short. Biasanya kayak gitu. Cuman ya itu harus dianalisa pakai cara lain juga ya. Kayak ini, lihat. Ini nih. Ini udah berapa nih? Udah 100 apa mungkin atau 8 berapa nih? 90. Orang ngira bakal balik turun. Taunya enggak naik harganya. Tuh, naik, naik lagi, naik terus. Memang RSI kayak gini emang perlu divergen ya. Emang ini apa? Gambaran dari sebuah divergen. Jadi intinya kalau ada apa namanya? Dia di atas 70 yang pertama kali, jangan langsung beli, jangan langsung jual. Kalau langsung jual juga sebenarnya
bakal sayang, tapi kalau langsung beli ya itu namanya FOMO. Tapi tunggu pullback sebentar, biasanya dia akan apa namanya koreksi dikit, baru nanti naik lagi lebih kencang lagi, kayak gitu. Sama kalau di bawah 30 pun, jangan jangan berharap, jangan apa namanya, jangan kira kalau udah di bawah 30 dia bakal turun terus. Bakal bakal berhenti turun. Ya kita harus lihat dulu. Biasanya nanti akan ada penurunan lagi, penurunan lagi, penurunan lagi. Kayak gitu. Mana contohnya? Lihat ini, di sini di bawah 30, tunggu dulu. Kita tunggu pullback sebentar, dia bakal turun lagi biasanya. Turun kan? Gitu. Oke, gitu deh buat indikator. Ada pertanyaan? Habis ini saya kasih, jadi disimpulkan cara menggabungkan support resisten atau istilahnya price action sama indikator ya. Caranya gimana? Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya nanti minum dulu deh. Tunggu 2 menit ya. Istirahat dulu. Gimana? Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang cara menggabungkan gimana sih cara open posisi yang baik? Nih, tadi kan saya udah bilang ya, open posisi satu, eh, cari tren dulu, cari tren. Nah, cari tren, cari support dan resisten. Kita balik aja deh biar biar lebih gampang. Kita cari support resisten dulu, baru cari tren. Sebenarnya sama aja sih kalau nomor satu sama nomor 2-nya sama, tapi biar lebih terstruktur aja. Cari tren, udah. Oke. Naik sama dengan cari long, turun sama dengan cari short. Jangan sok ide, oke? Di berapapun time frame-nya, di berapapun pokoknya di berapapun time frame-nya, di apapun jenis tradingnya, jangan sok ide untuk cari long di tren turun, cari short di tren naik. Mending nunggu, gitu ya. Gitu caranya. 4, cari confluence atau data pendukung ya istilahnya. Menggunakan indikator. Dah. 5, kalau udah ada, eh, cari minimal dua, dua, dua data yang match. Contoh, support mendukung, indikator mendukung. Contohnya gitu. Udah. Kalau udah ada minimal 2, sebenarnya makin banyak makin bagus, tapi lama-lama kalau kebanyakan pusing sendiri nanti. Bikin plan, baru manage money, manage uang. Gini caranya, langsung saya demonstrasiin. Tunggu ya, catat dulu. Sorry, harusnya di sini. Balik. Caranya, ini ya, cari support dan resisten. Yang nomor 2, yang nomor 2 itu nggak boleh lebih kecil dari 4 jam. Yang lain boleh, tapi yang nomor 2 itu nggak boleh lebih kecil dari 4 jam. Oke? Contoh, kita mulai dari 1 hari. Harganya mana? Oh, di atas ya. Nah, kita mulai dari 1 hari. Pertama cari support dan resisten dulu. Bentar, ini kita ini dulu ya.
Pertama kita cari support dan resisten. Oke. Support dan resisten. Ini, ini, ini di satu hari ya, di satu hari. Lalu di 4 jam. Yang karena kita sekarang paling dekat di sini, kita carinya di 4 jam yang di dekat situ aja. Nih, ini. Atau cari pola-pola lain gitu. Nah, ini kan gini ya, di sini ya, di sini. Ini kasih warnanya beda. Oke. Kalau ada pola, gambar ya gambar aja silahkan. Misalkan kayak ada triangle atau apa, silahkan digambar. Lalu kalau udah, cari tren. Cari-cari tren gimana caranya? Itu ya, lower low, lower high, higher low, ya, pokoknya kayak gitu. Ini sideways cenderungnya kan. Di apa? Di jangka panjang, di 4 jam dia sideways. Oke, ya udah. Tapi kita bisa pakai bantuan. Kita bisa pakai si MA 50 atau 200 atau 18 atau berapapun. Silahkan pilih yang tadi saya bilang ya, mau dari 5, 8, 18, 21, 32, pokoknya berapapun. Pilih yang menurut kalian cocok aja. Saya sangat lebih cocok dengan 50. Harga ada di bawah 50. Berarti trennya lagi bearish, ya kan? Di bawah 50 lalu dia bikin low, lower high, lower low, lower high, dan berarti dia calon bikin lower low, ya kan? Berarti ini trennya bearish. Jangan so ide ngelong, gitu ya. Udah, kalau udah, kita bikin di 1 jam sekarang. Baru kita kalau mau scalping atau mau day trading, silahkan. Nah, lihat di sini, sorry. Dah, tadi saya bilang apa? Trend bearish, cari short. Nah, sekarang ini kan udah telat nih lah ceritanya. Ya udah nggak apa-apa. Ya ditunggu aja gitu kan. Nah, tapi karena trend bearish cari short, kan tadi support udah ada, resistance udah ada, ini lagi bearish. Kita bisa cari support untuk short di mana aja. Ya, pertama kita bisa di pakai trend line. Ini gini. Oke, nanti pas di sini kita bisa short. Atau di ini nih, di apa? Di EMA-nya. EMA-nya kita bisa tambah deh, 18 misalkan. Oke, mau short di 18, silahkan. Atau mau tunggu di crossover. Crossover-nya mau pakai yang apa? 8 sama 18 misalkan. Oke, nggak masalah. Atau misalkan mau berapa? 50 sama 200, silahkan. Kayak gitu caranya. Jadi kan ini kita menggunakan itu ada indikasi dulu. Cara indikasi adalah pas di resisten. Nah, ini kan support yang jadi resisten ya di sini ya. Sini. Pas di sini, cari candle. Kita baru bisa ke 15 menit nih kalau dengan gini. Nah, kalau misalkan di sini ada candle pin bar misalkan atau inside bar atau ya kayak ini nih, ini nih. Ini kan pin bar. Sorry, inside bar. Lalu ada continuation-nya. Baru kita pasang trading plan-nya. Trading plan-nya gimana? Trading plan-nya ya udah masuk mau nunggu ada naik dikit dulu, pullback sebentar nggak apa-apa, mau market nggak apa-apa. Yang penting tahu stop loss-nya di mana. Stop loss-nya di sini. Dah. Pikirin kalau masuk itu rugi berapa. Karena kalau kita ada di sini nge-short, oh 1%, 1,75. Berarti kalau pakai apa namanya? Kalau pakai 20% ya dikali 20, 1,75 kali 20 berapa? 35% loss-nya. Dengan uang $1.000, $350 ke loss. Rela nggak kehilangan segitu? Ya udah, kalau rela, oke fine, silahkan pasang open posisi. Nah nanti targetnya di support terdekat atau mau pakai yang si MA50 tadi. Dah sampai kita apa namanya misalkan sampai kita breakout, silahkan dipilih mau yang mana kayak gitu. Sip, dah sampai situ materinya. Ada pertanyaan buat hari ini? Udah? Haus, Cok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kapan ya? Hari kelas berikutnya hari Rabu mau? Gimana? Hari apa? Sepi nih kayaknya. Pada malam mingguan apa gimana nih? Ya dicari plannya yang di backtesting namanya. Jadi dicoba kayak tadi. Biar yakin sama plan sendiri adalah, misalkan saya plannya adalah hanya dengan nge-short di pantulan MA50.
Dicoba hitung berapa kali ke belakang. Satu, ini satu berhasil, ya. Dua berhasil, dihitung aja gini. Oh ini tiga berhasil, misalkan. Terus, oh ini empat nggak berhasil nih. Oke, dihitung gagalnya berapa sama berhasilnya berapa. Nanti kan tahu persennya jadinya kan. Misalkan dari coba 20 kali dicoba, dilihat ya, dilihat gitu aja, 20 kali dilihat, terus apa namanya, berhasilnya 16 kali. Berarti kan kemungkinannya 80%. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau gagal ya bodo amat. Kan ada ini ya. Tadi ada risknya kan. Jadi kalau misalkan kita gagal, kan kita kemungkinan berhasilnya 80%. Kalau misalkan kita gagal sekali dengan posisi kayak gini, kita loss 35% tadi, kan kita gagal sekali. Nanti kita coba kayak gitu lagi, kita menang 4 kali. Ya udah, santai aja. Jadi sebenarnya jangan takut aja kalau gagal. Asalkan metode kita yang sudah terbukti. Jadi kita benar-benar harus dicoba sendiri metodenya berhasil atau enggak. So far, metode yang saya pakai yang MA200 sama yang apa RSI Divergent dan yang pokoknya yang saya ajarin di kelas lah, itu cukup besar sebenarnya metode berhasilnya. Berapa ya? 60%-an lah, 60%, 60, 70%. Nah, tinggal nanti money manajemennya sama sabar atau enggaknya. Saya akui juga, saya kadang-kadang masih nggak sabaran gitu. Kayak so ide, wah resisten masih jauh, ya udah long sekarang deh. Padahal lagi bear market gitu. Itu sebenarnya so ide juga. Jadi apa namanya? Jangan terlalu kayak gitu. Itu yang masih jadi masalah sih buat kebanyakan orang. Jadi intinya adalah pastikan metodenya cukup high accuracy gitu ya metodenya. Lalu money manajemennya aman. Ya udah itu kita bisa yakin gitu. Pakai trend line. Ketika jebol, apakah akan dites pakai resisten horizontalnya juga? Yang ini ya, ya itu makanya saya bilang ada namanya confluence. Confluence itu kan dua metode yang di apa namanya, yang mirip-mirip gitu kan. Nah ini kan ada resisten, support yang jadi resisten kan. Nah terus kita ada 15 menit tadi. Kalau misalkan ini dijebol, ya sebenarnya nggak masalah karena ini akan jadi sebuah area yang sempit gitu kalau ini jebol. Jadi kalau misalkan jebolnya, sorry, misalkan jebolnya di sini, ya udah santai aja sih. Jadi nanti kita baru itu kalau udah jebolnya agak jauh di sini. Karena kalau misalkan di sini masih belum tentu valid, tapi kalau udah di sini ini pasti valid karena gede jebolnya kayak gitu. Gitu caranya. Dan si EMA pun kalau EMA jebol dikit masih ada ini kan. Tuh mungkin masih belum valid. Tapi kalau udah jebol yang paling atas itu udah pasti valid banget. Gitu aja caranya. Seperti itu. MACD saya nggak pakai. MACD terlalu ini sih, terlalu apa namanya? Terlalu pertama telat, kedua lebih enakan pakai moving average. Kalau MACD kan cuman ya kita coba ya, indikator. Nih, terlalu gimana ya jelasin ya? Kalau mau sih silahkan dipakai. Kalau mau dipakai silahkan. Setiap kali ada crossover dia kita nge-short atau nge-long gitu kan. Silahkan mau dipakai. Cuman kalau saya eh loh, ada yang nggak akuratnya juga gitu loh. Ini kan di sini harusnya long ya, tapi ya naiknya cuman dikit-dikit doang dan apa namanya? Ya udah gitu-gitu aja. Ini sini ada juga. Jadi MACD ini kurang powerful kalau dipakai di tren tertentu. Kan sama kayak moving average kalau di sideways nggak powerful kan. MACD juga sebenarnya ya nggak bisa benar-benar nentuin kapan entry, kapan itu di trendline tertentu. Tetap aja sama aja. Mau apapun yang dipakai, kita tetap yang penting adalah si price actionnya, si apa namanya, si support resistance sama candlesticknya itu reaksinya gimana. Yang paling penting sih di situ. Makanya saya nggak terlalu pakai MACD, nggak dipakai sih. Bukan nggak terlalu tapi nggak dipakai. Gitu. Udah, apalagi ya. KFC aja kalau gitu. Burger King. Saya lebih suka Burger King daripada McD. Sideways diem aja, udah santai aja. Jadi sidewaysnya itu ada berapa kan? Ini sideways nih kemarin nih. Kemarin sideways ngapain coba? Nih, dari 30.000 ke 40.000 tuh kemarin sideways loh.
Ayo ngapain? Ini nih, sideways kan ini. Ya bisa dua cara, bisa di pingpong atau diemin aja. Kalau misalkan sideways-nya yang masih rapi kayak gini ya silahkan mau di pingpong ya. Kita cari support sama resistennya, long shot, long shot, long shot gitu. Tapi kalau sideways-nya nggak beraturan, kayak di XRP itu sering banget tuh, sideways nggak beraturan. Ya diem aja, cari kegiatan lain atau cari pair yang lain. Ntar mana XRP? Nih kalau kayak gini bingung, nggak kelihatan polanya, tapi wicknya atas bawah semua. Bingung sendiri kan? Ya udah mending diem aja, nggak usah apa namanya, nggak usah sidewaysan, nggak usah di pingpong, cari pair lain. Oke, nggak mau ah, udah. Oh, indikator yang saya ajarin dua itu aja. Kebanyakan bingung sendiri asli, nggak usah. Pertanyaan saya kalau kalian sekali trading make semua indikator, apa yang akan kalian lakukan coba? Coba apa? Kita pertama pakai RSI, terus Ichimoku, terus moving average-nya ada dua, terus pakai apa lagi? MACD, pakai Bollinger Band. Dah, pusing sendiri nanti. Jadi mending indikator dikit aja. Saya juga maksimal indikator pakai satu atau dua aja buat pembantu aja. Kalau kayak gini mau ngapain coba? Pusing nanti. Apa tambah lagi indikator lainnya? Aligator, CCI, atau apa lagi? Pusing sendiri nanti. Jadi mending nggak usah. Jadi kalau menurut saya satu aja kadang-kadang dipakai juga nggak apa-apa. Tambah lagi stokastik misalkan. Dah, ini mau analisa apa yang dianalisa coba? Coba kalau kayak gini gimana analisanya? Bingung sendiri nanti. Jadi mending nggak usah. Nah, kalau saya yang gampang aja moving average itu paling gampang, paling efektif kalau menurut saya. RSI itu ya buat sangat sangat membantu dalam mencari reversal. Sama kan tadi saya bilang indikator itu yang penting kalian tahu dipakainya gimana kan? Itu kan hanya alat untuk mengetahui sesuatu kan. Nah, RSI buat tahu momentum, moving average buat jadi support dan buat mengetahui tren. Ya udah. Ya kalau kalian tahu cara pakai Bollinger Band buat apa, ya pakai aja buat itu gitu. Gitu. Ya baru jawab. Udah nggak pakai. Saya nggak pakai selain yang saya pakai cuman itu ya, moving average, RSI, sama sebenarnya ada yang lain itu volume sih. Nanti volume volume beda deh. Volume beda sendiri dalam pemakaian indikator. Volume volume itu salah satu indikator yang paling penting. Oke, udah. Ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya bau-bau bau-bau apa ya? Bau-bau turun. Nah, kita lihat nanti. Nih, kita mau coba nih scalping, mau long atau enggak. Bisa nih kita pakai MA 50 aja. Kalau 9 atau 8 kekecilan, pakai yang 50. Dah. Kalau dia tembus ini, dah long sampai dia balik lagi. Gitu aja udah. Misalkan kalau mau ya. Atau kalau misalkan kalau enggak ya belum tentu, belum kita tunggu aja gitu. Atau kalau dia apa namanya? Dia di sini terus ada candlenya kelihatan rejection, ya kayak gini-gini kita lihat dulu kan kayak gimana. Udah, kita shortin aja kalau belum masuk. Oh, udah gitu aja. Lah, tadi kan udah barusan. Oh, mau pakai fitur putar ulang. Boleh. Kita jangan di kripto ya, karena kripto bentuknya mirip semua ya. Kita pakai MA 200 doang, oke? 200 jangan deh 50 deh, 50 di 4 jam gitu ya. Kita ke apa? GBP.
USD. Coba ya. Oke, ini ceritanya saya belum tahu apa-apa tentang ini. Saya kan jarang banget trading forex tuh sebenarnya nggak, hampir bisa dibilang enggak kan. Kita coba sampai sini ya, dari Agustus 2020. Oke, kita putar ulang. Strateginya apa? Strateginya pokoknya di atas MA 50 bullish, di bawahnya bearish. Dah, gitu doang ya. Ntar, ini masih bullish ya. Kita diemin dulu, dan dulu. Ntar, kita diemin dulu. Atau kalau misalkan ada mantul, kita long. Oke, ini mantul, kita long ya. Coba ya. Kita long. Oh enggak, deng. Enggak mantul. Oke, jebol ya. Jebol, sorry. Kan ini udah dijebol. Berarti kita bisa short di sini gitu kan. Nih, di sini. Kita ambil short aja deh. Di sini. Udah. Atau kalau mungkin kita telat, ya kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini. Ini retrace kan. Kita short di sini. Kalau kita telat gitu ya. Satu itu ya. Short. Dah. Tunggu lagi. Nah, masih turun terus kan. Pokoknya kita tunggu sampai jebol. Sampai dia jebol. Tunggu, kita dari sini ya. Sini ceritanya. Sampai dia jebol. Dah. Lumayan dapat kan. Satu trade dapat. Oke. Dah. Tunggu lagi dulu. Oke. Bisa kan? Long ya. Long. Long. Dah. Ya break even ya. Ya udahlah. Apa? Sideways soalnya. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Nah. Naik. Nah ini kita tunggu. Kita bisa long nih. Long sekarang aja misalkan. Misalkan ceritanya. Oke. Salah ternyata. Oke. Udah nggak apa-apa. Kita short aja di sini sekarang. Karena udah diturun ya. Oh, ternyata yang long tadi yang profit. Ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi memang ada telat-telatnya ya. Tapi kalau kita long tadi udah lumayan kan, udah lumayan dapat. Nah ini sekarang udah kayak gini, udah short nih. Tapi malah naik. Ya udahlah. Oke. Ternyata kurang efektif pakai 50. Pakai 200 deh, kita pakai 200. Atau ada perubahan? Oke, bentar. Mantul, coba long nggak nih? Coba. Dia tuh udah bisa ambil profit tuh. Kalau kita long di 200. Dah, tunggu ini aja, tunggu apa namanya? Tunggu turun atau enggak. Ya udah. Ya kalau tadi long di 200 lebih akurat ternyata. Dan ini misalkan take profit udah tergantung nanti mau kapan mau take profit ya. Tapi intinya udah berhasil lah di longnya. Lagi, nah ini short nih short. Nah, kita coba. Oke, udah untung lah kalau kita itu tadi. Nah, ini mungkin mau long lagi nih. Nah, udah kita tunggu mantul long, long. Nah, ya, oke, udah profit. Bisa di take profit atau naikin SL, udah deh. Gitu. Oke, jadi yang kalau di apa namanya? Di forex kayaknya yang 200 lebih efektif daripada 50 gitu. Atau XAU ya. Kita coba lagi ya. XAU kita coba dari kapan? Dari sini. Putar ulang. Masih belum, masih belum. Nah, itu bisa short tuh. Dan ada take profit. Bisa short atau terserah nanti. Nanti bentar lagi long kayaknya nih.
Kan itu sideways ya, sideways kan agak-agak nggak jelas kan. Nah, nah bisa long, ternyata kegocek. Ya udah, ntar lagi long lagi nih kayaknya nih. Belum, udah tunggu dulu. Nah, ini tunggu kalau begitu udah mantul. Nah, tunggu, nanti naik, 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 naik. Kayak gitu caranya jadinya. Gunakan MA untuk long dan short. Sip, udah. Gini, kalau punya dana, saran saya minimal 50% di spot ya. Jadi jamin aja. Jadi beli udah tinggal agak lama. Baru ya sisanya di futures. Misalkan di futures 20% gitu aja. Kalau long short ya kan itu futures ya. Jadi jangan terlalu banyak pakai duitnya. Gitu aja. Jadi bukan masalah tepat atau enggaknya, tapi lebih kepada jangka panjangnya atau jangka waktunya. Jadi spot ya udah spot aja. Long ya nanti dikit aja duitnya kayak gitu. Oke. Oke, lalu udah. Nanti kelas mau hari apa? Ini udah jam segini. Ngantuk. Sorry, sorry. Kelas nanti mau hari Rabu atau hari Selasa. Kita berapa lagi ya? Ini pertemuan ketujuh. Sebenarnya kan ada 12. Cuman ya kalau mau nambah lagi juga nggak masalah sih. Tergantung materinya aja sih. Sama nanti analisa bareng, analisa bareng. Mana mau kelas hari apa nih? Rabu apa Selasa? Sama kalau mau ada yang apa cara make pasar, cara make market itu bisa di nanti kabarin saya aja misalkan, "Bang, mau ini dong." Ya udah nanti ingetin nanti hari kita cari hari lah. Mungkin hari Kamisnya atau hari Jumatnya gitu. Oke, mungkin Selasa ya. Selasa nanti kita itu lagi. Oke. Terus saya mau ngasih pengumuman dulu sih sebenarnya. Mungkin nanti saya mau buka apa? Kelas baru lagi. Baru mulai pengumuman, mungkin nanti saya baru mau ngumumin di akhir bulan ya. Terus nanti mungkin baru orang-orang pada mau masuk di saat kelas terakhir di angkatan ini udah selesai, mungkin baru orang-orang dimasukin. Jadi ya langsung ini nanti apa namanya? Langsung ikut praktekin sama langsung nanti bisa kalau mau belajar lagi. Tapi ya emang dari awal lagi gitu. Oke? Sip. Kalau gitu kita sampai ketemu hari Selasa ya. Saya udah dulu, pamit dulu. Nanti kita seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain langsung ke saya aja di grup, langsung tag aja ya. Sip. Ini saya sudahi dulu.